Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas membantah Muhammadiyah dan MUI mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, video pernyataan mantan Komandan Korps Marinir Letjen TNI Mar Purnawirawan Soeharto yang mengklaim MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan Gibran viral di media sosial. Video tersebut potongan dari program Rakyat Bersuara di iNews yang dipandu Aiman Wicaksono pada Selasa 6 Mei. Menurut Soeharto, MUI dan Muhammadiyah menyampaikan dukungan tersebut dalam pertemuan mereka di Jakarta. Bahkan dia diundang khusus ke pertemuan itu secara resmi. Menanggapi hal itu, Anwar Abbas menegaskan MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis. Masalah adanya desakan untuk pemakzulan wakil presiden itu jelas sudah masuk ke ranah politik praktis dan itu bukan merupakan urusan MUI dan Muhammadiyah. Menurutnya itu adalah urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Dia menegaskan yang menjadi concern MUI dan Muhammadiyah adalah bagaimana pemerintah, terutama presiden wakil presiden, bisa berbuat baik dan terbaik bagi bangsa dan negara ini. Dengan begitu, rakyat bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia, serta dalam suasana yang berkeadilan. Kita concern dulu di barisan sakit hati. Karena gini, saya kan lihat foto-foto orang-orang itu yang disebut purnawirawan. Ada Pak Sutioso, ada Pak Huroji, ya. Dan saya tahu waktu Pilpres mereka itu ada di mana. Makanya saya berpikir ya, mereka ini kelihatannya karena kalah belum move on. Padahal pemilunya sudah selesai. Harusnya kan ini disikapi dengan dewasa. Karena yang kita lihat mereka itu kan jenderal. Ya, namanya jenderal tentunya punya wawasan berpikir yang luas gitu ya. Nah, terkait masalah usulan-usulan yang disampaikan oleh para purnawirawan ini, yang kelompok-kelompok saya anggap itu adalah kelompok-kelompok 24 istilahnya ya, karena mereka dapat sekian-sekian, istilahnya 24% gitu kan, ya, 16 sampai 24, ya kan. Nah, saya melihat ini kan nggak elegan. Pak Prabowo sebagai presiden udah mengajak kepada semua pihak untuk membantu beliau bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Karena ekonomi kita juga artinya harus betul-betul ditopang oleh keadaan-keadaan yang lebih bisa menguntungkan. Nah, dengan adanya euforia seperti ini, kegaduhan seperti ini kan sedikit banyak akan membawa pengaruh yang sangat besar. Terus apalagi yang saya lihat juga, konsep permakzulan yang diusulkan oleh beliau inilah yang ada di kelompok 24 ini, itu kan tidak sesuai dengan mekanisme hukum, mekanisme aturan gitu ya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, berkaitan dengan kedudukan Gibran sebagai sekarang menjadi wakil presiden, sebelumnya adalah menjadi calon wakil presiden, itu kan sudah dilalui, ya kan? Ada putusan MK, terus kemudian putusan MK kemudian dieksekusi oleh KPU terus kemudian mengusulkan kepada DPR ya untuk disahkan berkaitan dengan putusan tersebut, dan DPR sudah menyetujui, dan Gibran kemudian mencalonkan ya bersama dengan Pak Prabowo sebagai presidennya ya. Terus kemudian diadakan pemilu dan Prabowo Gibran menang di 96 juta sekian atau katakanlah 58%. Muaranya di mana? Muaranya adalah di suara pemilu, suara pemilih. Itu muaranya di sana gitu loh. Yang lain ini hanya syarat dalam rangka untuk memenuhi itu gitu kan. Nah, kalau kita bicarakan menyangkut masalah ini ya, berarti persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan proses tadi dan kita hubungkan dengan masyarakat yang memilih Prabowo Gibran dengan mendekati hampir 60%, harusnya ini sudah sangat konstitusional. Artinya semua proses sudah dilalui gitu ya. Kalau ada yang merasa keberatan dan sebagainya, harusnya bukan seperti usulan-usulan yang menimbulkan kegaduhan. Karena kita menganggap semua persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah Pilpres udah selesai. Udah nggak perlu dibahas-bahas lagi gitu ya. Nah, lucunya lagi ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba ada usulan ya.
kalau dilihat usulannya bagus, ada 8 item, ya salah satunya berkaitan dengan masalah kembalinya usulnya kepada Undang-Undang Dasar yang pertama, ya yang belum diamandemen. Terus juga persoalan IKN, persoalan tenaga kerja Tiongkok, ya itu juga dipermasalahkan. Tapi saya melihat titik simpulnya itu ada di nomor 8, permaksulan, gitu ya. Nah ini kan persoalan menurut saya lucu gitu ya. Lucunya kenapa? Loh, kenapa sih sampai dilakukan hal-hal yang seperti itu? Kalau kita berbicara tentang permaksulan, itu ada ketentuan hukum. Itu dulu yang saya sampaikan. Oke. Nah, Mas, saya mau masuk ke soal aspek hukum dari pemakzulan itu ya. Tapi sebelum itu saya mau kembali dulu ke soal Forum Purnawirawan TNI ini, Pak. Kan salah satunya ada Pak Tri, ya kan? Nah, kemarin kan ada halal bihalal Purnawirawan TNI, Pak Tri Sutrisno kan hadir. Terus satu meja dengan Pak Prabowo, dengan kan ada Pak Luhut apa ya. Jadi ini campur dan memang tidak dibahas soal tuntutan Forum Purnawirawan, tapi kan kemudian kayak melumerkan, mencairkan situasi lah Pak Prabowo hadir. Nah, yang menjadi ramai kemarin itu kan karena ada Pak Tri itu kan. Nah, terus kemudian kan setelah itu kan ini Pak, yang ada soal setelah kejadian itu, tuntutan Forum Purnawirawan itu kan ada mutasi. Ada mutasi terhadap Lejen Kunto, anaknya Pak Tri kan. Terus mutasi itu dibatalkan. Kan? Nah, narasinya, jadi mutasi ini adalah atas cawe-cawenya Jokowi, Pak Jokowi terhadap Panglima TNI, gitu kan. Terus Pak Prabowo nggak suka, gitu kan. Akhirnya dibatalkan, gitu. Nah, tapi kan setelah itu ada pernyataan Pak Prabowo di pidato Pak Prabowo di itu loh, rapat paripurna kabinet, yang bilang ini kok Pak Jokowi diserang dengan ijazah palsu. Ijazahnya dipersoalkan, ijazah palsu. Nanti lama-lama ngerembet ke saya juga gitu. Jadi kesannya kan Pak Prabowo tetap menjadi satu masih akrab lah dengan masih akur dengan Pak Jokowi. Nah ini kan mementahkan narasi yang menyatakan ada matahari kembar, ada yang pengen membenturkan gitu Prabowo dengan Jokowi. Komentar Pak Suyadi gimana soal itu? Jadi saya jawab dulu berkaitan dengan masalah tadi, berkaitan dengan kemarin ada pertemuan di di Purnawirawan TNI, halal bihalal, halal bihalal terkait menyangkut masalah pertemuan tersebut. Saya menyikapi begini, artinya memang secara emosional hubungan personal antara Pak Prabowo dengan Pak Tri ini nggak ada masalah, gitu kan? Barangkali juga karena ini kan beredar isu terkait dengan penandatanganan permaksulan tadi atau 8 tuntutan Purnawirawan TNI yang ada 8 item itu. Saya melihat barangkali ini kan masih dugaan masih dugaan. Tapi kayaknya kuat dugaan ini gitu ya. Pak Tri kan sudah cukup lanjut usianya, ya kita juga lihatlah dia seorang tokoh besar, bekas Panglima TNI, bekas wakil presiden, terus juga orang yang kita anggap sangat brilian dalam memimpin negara pada kala itu dan bersama dengan Pak Harto kan. Dan handsome. Handsome, orangnya nggak macam-macam, nggak neko-neko gitu ya. Kok saya nggak percaya sampai dia menandatangani itu. Kalau tahu ada di item nomor 8 itu adalah permaksulan. Barangkali ini kita narasikan aja mungkin ya. Coba bacain. Apa kira-kira tuntutannya? Pak, kita mau minta nih Undang-Undang Dasar dikembalikan. Pak, kita minta ini. Pak, kita minta ini. Pak Tri sebagai orang yang mungkin juga nggak enak dengan teman-teman, ya udahlah, gue tanda tanganin. Tapi ada item dugaan saya yang nggak dibaca, sehingga Pak Tri nggak tahu nih dalam persoalan ini, gitu kan? Karena kalau memang wacana permaksulan ini ada memang di benaknya Pak Tri, kenapa Pak Tri nggak ngomong? Pak Tri diam aja kok dalam konteks ini, ya. Pak Tri nggak merespon sedikit pun dalam kaitan-kaitan yang nuansanya itu permaksulan, nggak. Gitu. Kalau saya lihat mereka mungkin Pak Tri mungkin dalam konteks yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, terus kemudian, jadi itu menurut Pak Suyadi kayak di fait accompli gitu. Iya, seperti di fait accompli dugaan saya. Ya kan bisa dong.
ada 8 tapi yang dibacain 7 atau dibacain 6. Kan bisa aja terjadi. Karena tujuan orang-orang seperti itu kan udahlah, semua bisa terjadi lah, ya kan? Ya. Karena kan kemarin juga terang-terangan kan. Sebetulnya kalau nanti misalnya narasi mereka itu bisa tercapai, kan udah disiapin orangnya juga gitu kan. Jadi kayaknya mereka nggak mau berkeringat tapi mau dapat jatah. Nah, ini kan lucu gitu ya. Nggak bisa dong seperti ini. Kalau menurut saya politik walaupun itu dalam dimensi permainan, tapi yang cantik dong mainnya, yang manis, yang elegan, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Karena kalau begini kan memberikan pembelajaran yang tidak baik gitu ya. Nah, terkait menyangkut masalah tadi, rentetan penandatanganan ya berkaitan dengan masalah usulan permaksulan ya, 8 item itu salah satunya. Terus kemudian dikaitkan dengan ditariknya Pak Kunto, anaknya Pak Tri ya, dari Pangkowel, pokoknya Panglima lah ya. Panjang itu singkatannya. Singkatannya panjang. Kita jadi nggak bisa juga ditarik ya. Kalau menurut saya kok enggak ya, nggak ada kaitannya dengan masalah itu. Terus kemudian dikembalikan lagi, ya Prabowo marah, Pak Prabowo, Pak Presiden marah dan lain sebagainya. Kalau menurut saya nggak ada kaitannya. Karena kenapa? Kalau berkaitan, nggak ada berkaitan dengan Pak Jokowi dalam konteks ini ya. Karena gini, yang namanya jenderal itu segala sesuatu itu, baik dipindahkan, ditempatkan, diposisikan, dinaikkan pangkatnya. Kalau udah jenderal ya, itu semua harus presiden loh. Karena itu masuknya kepada hak prerogatif presiden. Gitu. Jadi nggak bisa orang yang udah nggak punya apa-apa bisa menyuruh-nyuruh begitu, nggak bisa. Ya. Nah, terkait masalah adanya mutasi dan lain sebagainya, perpindahan dan lain sebagainya, yang tahu dalam konteks ini adalah Panglima TNI, gitu loh. Dan saya yakin persoalan ini tidak ada hubungan dan kait-mengkait berkaitan dengan masalah tadi, gitu. Jadi mereka hanya memframing aja. Dan itu kan dicocok-cocokin. Kan memang cocokologi ilmunya mereka kan. Asal begini sama, ini bagaimana, wah ini cocok nih kan gitu kan.